Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rewapi, NIM 201191685. Saya dari lokal 4L, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya dari kelompok 8, yaitu mata pelajaran psikologi agama. Dan kami dari kelompok 8 ada Rewapi, saya sendiri, dan ada Rafika Intan Putri, dan seterusnya ada Tri Octavia Ananda. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membahas teori tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Intan Putri dengan NIM 201190047. Saya dari kelompok 8, Psikologi Agama, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nama saya Tri Octavia Ananda, NIM 201191676, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan video pembelajaran yaitu mata kuliah Psikologi Agama Islam dengan dosen pembimbing Ibu Sri Rahmadoni MPD. Berikut materi video pembelajaran yang akan kami bahas, yaitu tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan, yang diantaranya terdapat yaitu pertama pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan kelembagaan, yang ketiga pendidikan masyarakat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke videonya. Terima kasih. A. Pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Meskipun para ahli masih belum memiliki kesepakatan tentang asal-usul jiwa keagamaan pada manusia, namun pada umumnya mereka mengakui peran pendidikan dalam menanamkan rasa dan sikap keberagaman pada manusia, yaitu dengan kata lain, pendidikan dinilai memiliki peran yang penting dalam upaya menanamkan rasa keagamaan pada seorang anak. Yaitu pertama, pendidikan keluarga. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dalam proses perkembangan rasa keagamaan setiap individu. Kedekatan orang tua dengan anaknya menjadikan orang tua sebagai signifikan person bagi anaknya. Semua perilaku keagamaan orang tua terserap oleh anak menjadi bahan identifikasi diri anak terhadap orang tuanya. Maka terjadilah proses imitasi perilaku. Karena proses imitasi yang terus-menerus, maka perilaku keagamaan orang tua terinternalisasi dalam diri anak. Pendidikan kelembagaan. Pendidikan agama di lembaga pendidikan ini bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Namun dengan demikian besar kecilnya, pengaruh yang dimaksud sangat tergantung berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama, sebab pendidikan agama pada hakikatnya merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan agama dititikberatkan bagaimana membentuk suatu kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga atau membentuk jiwa keagamaan pada diri anak yang tidak menerima pendidikan agama dalam keluarga. Proses perubahan sikap dari tidak menerima ke sikap menerima berlangsung melalui 3 tahap perubahan sikap, yaitu proses pertama adanya perhatian, dan proses kedua adanya pemahaman, dan ketiga adanya penerimaan. Langsung saja ke bagian C, ada pendidikan agama di lembaga sekolah. Nah, di pendidikan agama di lembaga sekolah di sini ada TK, SD, SMP, dan SMA.
Langsung saja ke TK dulu. Nah, TK yaitu Taman Kanak-kanak. Nah, Taman Kanak-kanak ialah kegiatan pendidikan yang dikembangkan lebih bersifat pengenalan, latihan, dan pembiasaan. Peran guru sangat menentukan pembinaan jiwa dan agama. Nah, yang lanjutnya itu sekolah dasar. Sekolah dasar itu memiliki usia dari 6 sampai 12 tahun. Mulai tumbuh pemikiran logis, daya fantasi berkembang pesat sehingga cerita agama akan lebih menarik. Di sekolah menengah pertama, yaitu peserta didik pada tingkat SMP sedang mengalami perubahan jasmani yang cepat dan mengakibatkan keguncangan emosi, sehingga sangat memerlukan agama untuk menenteramkan batinnya. Guru diharapkan mampu memahami keadaan jiwanya yang sedang kegoncangan dan dapat membantunya dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dialaminya. Nah, di tingkat SMA yaitu sekolah menengah atas. Usia tingkat SMA umumnya berada pada usia yang paling goncang. Pertumbuhan jasmani telah selesai, tetapi yang masih terjadi ialah pertumbuhan kepribadian dan sosial. Di masa SMA, anak masih bergantung pada orang tua. Keinginan untuk bergaul dengan lawan jenis semakin kuat karena kematangannya. Pengaruh bacaan dan tulisan tokoh jauh dari agama dapat mempengaruhi keyakinan mereka dalam beragama. Pendidikan masyarakat ialah masyarakat merasakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi perkembangan anak didik ialah keluarga. Kelembagaan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Keserasian antara ketiga lapangan pendidikan ini akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam jiwa keagamaan mereka. Nah, lingkungan masyarakat akan memberi dampak dalam pembentukan pertumbuhan itu. Dalam kaitan itu, perlu terlihat besarnya pengaruh masyarakat terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan sebagai bagian dari aspek kepribadian terintegrasi dalam pertumbuhan psikisnya. Dengan demikian, fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu sendiri. Dari kesimpulan hasil presentasi ini, menurut Waterhouse-Stone Clark, perkembangan bayi tak mungkin berlangsung secara normal tanpa adanya intervensi dari luar, walaupun secara alami ia memiliki potensi bawaan. Pendapat ini menunjukkan bahwa tanpa bimbingan dan pengawasan yang teratur, bayi akan kehilangan kemampuan berkembang secara normal, walaupun ia memiliki potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara potensi-potensi lainnya. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dalam proses perkembangan rasa keagamaan setiap individu. Kedekatan orang tua dengan anaknya menjadikan orang tua sebagai signifikan person bagi anaknya. Dan pendidikan agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Namun dengan demikian besar kecilnya, pengaruh yang dimaksud sangat tergantung berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama, sebab pendidikan agama pada hakikatnya merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan agama lebih dititik beratkan bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Sekian, terima kasih. Hasil presentasi video pembelajaran dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Lalu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.